Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iis dari kampus Universitas Dian Nusantara, Fakultas Manajemen Pemasaran dengan mata kuliah Digital Marketing Communication yang diajari oleh dosen saya Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan tema copywriting. Baik, kita mulai saja presentasi saya pada hari ini. Yang pertama, saya akan membacakan apa saja sih dasar-dasar dari copywriting itu. Pada saat di era digital, pengguna internet semakin berkembang. Adanya internet memudahkan kehidupan manusia sebagai menjadi lebih efektif dan lebih efisien, sehingga kegiatan ekonomi seperti berdagang atau jual beli berkonsep toko dengan dilakukannya melalui internet. Dengan perkembangan digital sekarang, maka banyak halaman yang bisa mengakses itu melalui internet seperti platform digital. Dan dalam era digital saat ini, semua itu bisa lebih mudah dan lebih instan. Dimanapun, masyarakat menggenggam smartphone yang sudah bisa mengakses berbagai layanan secara digital, yang berupa perangkat seperti tablet, handphone, laptop. Nah, yang berisikan data-data di dalamnya itu ada dokumen, video, foto, maupun audio yang bisa kita temukan secara digital melalui perangkat elektronik yang kita punya. Di sini saya akan juga menjelaskan perluasan definisi copywriting itu. Apa sih copywriting itu? Copywriting itu terdiri dari dua kata, copy dan writing. Copy yang artinya menyalin dan writing yang artinya menulis. Jadi, copywriting itu adalah salah satu teknik seni penulisan yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari pembacanya. Mengapa sih kita membutuhkan copywriting? Kita membutuhkan copywriting itu karena copywriting ini dapat menghadirkan keuntungan. Nah, dengan menghadirkannya keuntungan, kita bisa dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, dapat membuat judul yang menarik, serta membuat tulisan itu tepat dengan sasaran yang kita inginkan. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu copywriter. Nah, copywriter itu merupakan seseorang yang jabatannya setara dengan art direction di dalam sebuah agensi periklanan. Tugas utama seorang copywriter adalah mengelola data dan menyelaraskan ide dengan strategi kreatif periklanan yang mengacu pada tujuan produk atau jasa yang ingin kita iklankan. Di sini, copywriting itu ada di berbagai jenis. Jenis-jenis dari copywriting itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada direct response copywriting, di mana yang berfungsi untuk memperoleh tanggapan langsung dari konsumen. Yang kedua ada marketing copywriting. Nah, marketing copywriting ini lebih memfokuskan untuk menawarkan suatu produk, memberikan suatu solusi, dan menyampaikan manfaat suatu produk yang kita jual. Yang ketiga itu ada brand copywriting. Brand copywriting itu dia itu fokus dalam menyampaikan citra dan identitas dari suatu brand. Yang keempat ada SEO copywriting. SEO copywriting ini itu menarik perhatian konsumen dan juga memposisikan konten Google yang juga digunakan untuk mendeskripsikan suatu produk. Yang kelima ada technical copywriting. Technical copywriting ini dia berfokus untuk memberikan pengetahuan yang mendalam terkait suatu kerja produk atau layanan. Di sini bagaimana sih cara untuk menulis tips untuk menulis copywriting yang menarik itu? Tips menulis copywriting yang menarik itu, yang pertama kita ada satu yaitu pelajari produk layanan yang ingin kita jual atau kita tawarkan. Yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Yang ketiga, tentukan headline yang memikat. Yang keempat, dukung headline dengan lead yang menarik. Yang kelima, tulis copy yang berkualitas. Yang keenam, akhiri dengan persuasif. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen desain dalam media iklan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada headline,
yang kedua ada subheadline, yang ketiga ada slogan, yang keempat ada tagline. Fungsi utama dari headline ini itu untuk menarik perhatian audiens ketika melihat barang saat ketika itu juga. Nah, sedangkan subheadline yaitu digunakan tujuannya untuk menjelaskan logika, membantu audiens untuk membaca teks, dan membantu memahami apa yang dikatakan oleh iklan. Yang ketiga itu ada tagline. Apa sih itu tagline? Tagline itu frasa pendek yang mengungkapkan ide atau konsep kreatif yang biasanya muncul di akhir isi iklan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada slogan. Slogan ini itu fungsinya sebagai moto untuk kampanye brand suatu perusahaan. Nah, dia ini slogan itu bisa digunakan untuk beragam komunikasi pemasaran untuk periode yang jangkanya panjang. Baik, saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu yang terakhir ada contoh dari copywriting. Contoh copywriting ini ada 4 macam ya, yaitu yang pertama ada attention, yaitu menarik perhatian dari calon konsumen. Yang kedua ada interest. Interest ini membuat calon konsumen yang datang untuk tertarik membeli suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga ini ada desire, yaitu sama dengan interest, namun lebih menyebutkan manfaat dari suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, yang terakhir ini ada action. Action itu mengambil. Bagaimana sih kita cara mengambil tindakan untuk produk yang kita jual atau yang kita tawarkan? Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.